Saya awali dengan salam dan bahagia. Salam guru bergerak Indonesia maju. Jadi nanti ketika saya bilang guru bergerak Indonesia maju, guru bergerak Indonesia maju. Iya, terima kasih. Jadi untuk hari ini yang akan kami sampaikan pada modul 1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dewantara itu mengusung semboyan sesuai dengan kekhasan bangsa Indonesia, yang seperti kita tahu bahwa semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu Engarso Sungtulodo, Ing Madya Mawon Karso, Tut Wuri Handayani. Jadi itu sering kita dengar ya dalam keseharian. Oke, nah kita ulas satu persatu. Engarso Sungtulodo dalam artian di depan memberikan contoh. Jadi sebagai guru, baik itu perkataan atau perbuatannya itu menjadikan contoh atau role model bagi murid-muridnya. Atau dalam bahasa Jawa disebut dengan among seperti itu. Kemudian Ing Madya Mangun Karso di tengah memberikan semangat atau motivasi, yang di dalam bahasa Jawa disebut dengan momong seperti itu. Ya. Kalau Tut Wuri Handayani dari belakang memberikan dorongan, motivasi agar tetap tumbuh sesuai kodratnya, sesuai dengan masanya, itu disebut dengan bahasa Jawanya ngomong seperti itu. Oke. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani. Jadi ini hanya dianalogikan ya Bapak Ibu. Hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Seorang petani itu hanya bisa merawat tumbuh kembangnya jagung, memupuk, menyiram, membasmi hama, mencabuti rumputnya, kemudian mencari sinar pencahayaan yang baik itu gimana. Nah, sama seperti seorang guru, bahwa guru itu di depan bahwa Ki Hajar Dewantara itu dalam filosofinya guru itu menuntun, bukan menuntut. Jadi kita pun sebagai guru hanya bisa menuntun lakunya anak, tidak menuntut anak harus seperti yang guru inginkan. Petani tidak bisa mengubah kodrat, tidak bisa mengubah kodrat dari biji jagung menjadi biji padi, itu nggak bisa. Jadi hanya merawat tumbuh kembangnya dalam itu pun sama seperti guru, tidak bisa mengubah potensi yang ada muridnya sesuai keinginan guru itu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu juga menekankan bahwa untuk berhamba pada sang anak ini tidak serta-merta kita menghambakan diri kepada anak, tidak menghambakan diri kepada murid-murid kita. Ini hanya sebagai kiasan saja bahwa berhamba pada sang anak itu maksudnya pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Anak juga bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis yang sama-sama itu. Jadi tidak membuat garis, tetapi hanya menebalkan garis-garisnya itu. Agar dapat menuntun lakunya. Nah, bagaimana cara menuntun lakunya? Nah, sebelum kita mencari tahu bagaimana cara menuntun laku pertumbuhan anak, ini ada diagram identitas gunung es dan karakter. Jadi karakter yang terlihat ada individu seseorang itu hanya sebagian kecil dari yang ada di dalamnya. Pembentukan karakter itu dipengaruhi oleh keteladanan yang konsisten dan sistem aturan yang konsisten dan lingkungannya. Seperti di sekolah kita sekarang ini, jadi pembentukan karakter siswa itu dipengaruhi oleh lingkungan dan pembiasaan-pembiasaan yang konsisten.
Nah, budi pekerti, watak, karakter itu adalah bersatunya atau perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, sehingga budi itu adalah pikiran, perasaan, atau kemauan, dan pekerti itu adalah tenaga. Cipta, rasa, karsa ditambah dengan pekerti yang nanti menjadikan suatu keseimbangan hidup. Nah, contohnya pada pemain gamelan seperti ini. Next, Mbak. Nah, tadi dikatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun. Itu kalau istilahnya diajar Dewantara zaman dulu. Nah, sekarang karena kita sudah masuk di era abad 21, menuntun itu dapat diartikan dengan kolaborasi, berpikir kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian selamat dan bahagia. Kenapa? Tadi di awal saya mengatakan salam dan bahagia. Itu tujuan kami dalam guru penggerak itu untuk mewujudkan anak yang selamat dan bahagia nanti ke depannya. Atau dalam bahasa zaman nownya sekarang well-being. Artinya anak tidak stres, anak tetap bahagia, enjoy dalam belajar seperti itu. Oke, next, Mbak. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa dalam proses menuntun anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar, dalam berpikir, dituntun oleh pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Jadi istilah menuntun tadi seperti ini. Anak bisa bebas belajar, berpikir agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah itu dapat memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pada pasal 3. Nah, semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan Indonesia. Nah, pedoman ini yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri atas beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur, kemudian berkebinekaan global, ada bergotong royong, kemudian kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Kemudian, nah, nilai dan peran guru penggerak yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu antara lain. Nah, nilai guru penggerak itu seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak antara lain menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach untuk guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, kemudian visi guru penggerak itu adalah visi atau tujuan atau cita-cita yang ingin kami capai dalam mengikuti guru penggerak. Nah, visi yang saya usung di sini yaitu saya ingin mewujudkan murid yang ringkas. Apa itu ringkas? Yaitu religius, intelektual, nyaman, global dalam berpikir, kompetitif, adaptif, dan sosial yang memiliki profil pelajar Pancasila di dalam dirinya. Nah, dalam mewujudkan visi perlu bantuan dari berbagai pihak di sini. Selain dari saya sendiri dan murid sebagai aset utama, saya juga memerlukan aset pendukung dalam mewujudkan visi atau impian saya, yaitu dari sekolah, dukungan dari sekolah, sarana prasarana, kemudian guru dari rekan sejawat, kemudian dari bapak kepala sekolah dalam memberikan dukungan penuh di sini, orang tua atau komite, masyarakat, dinas pendidikan, pengawas, dan mitra sekolah. Nah, untuk mencapai visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perlu adanya perubahan positif yang dilakukan secara kolaboratif dan komitmen bersama dengan warga sekolah. Salah satu manajemen pengelolaan perubahan positif yang dilakukan dengan menerapkan suatu pendekatan
untuk eksekusi. Nah, kemudian budaya positif di sini yang akan kami jelaskan seperti perubahan paradigma respon. Kita mulai dengan stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia, bahwa kalau dulu kita pernah berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, maka dengan adanya paradigma ini kita harus berpikir bahwa kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Dan semua orang, jika dulu kita berpikir semua orang itu melihat hal yang sama, sekarang kita ubah bahwa setiap orang itu memiliki pola pikir dan gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita harus mengubah pola pikir kita menjadi bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan orang lain yang memahami kita, tapi kita yang harus memahami orang lain. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu belum kita belajar tentang paradigma ini. Maka apapun itu perilakunya pasti memiliki tujuan. Kalau dulu kita mikirnya menang kalah, maka sekarang kita harus berpikir menang-menang. Win-win solution. Saya jelaskan tentang konsep disiplin positif. Kalau mendengar, Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa? Kalau mendengar kata disiplin biasanya berkaitan dengan apa? Tata tertib, ya, hukuman, kemudian peraturan yang mengikat seperti itu, yang harus ditaati. Ya. Jadi apakah disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman? Nah, apakah disiplin cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan? Nah, next. Nah, disiplin positif itu ternyata tidak harus dengan memberi hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang dari dalam kita sendiri. Seperti itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu yang dinamakan dengan motivasi eksternal. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Next, ya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada tingkatan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah di sini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semisal begini, saya sebagai guru mau masuk kelas, saya guru masuk kelas biar nanti tidak ditegur oleh Pak Bambang. Itu maksudnya itu. Biar saya tidak dihukum, biar saya tidak ditegur. Alasannya itu yang pertama. Untuk yang motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi misalnya begini, saya nanti mau berangkat pagi, biar tidak terlambat masuk kelas, biar nanti dipuji oleh Pak Bambang, Mbak Ika rajin sekali, seperti itu. Itu namanya saya menginginkan penghargaan dari orang lain, seperti itu. Motivasi yang tertinggi di sini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi begini, membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Dalam artian begini, saya masuk ke kelas dengan disiplin karena memang ada motivasi internal dari dalam diri saya. Saya ingin menerapkan disiplin positif atas kesadaran saya sendiri, tidak ingin memperoleh penghargaan atau pujian dari guru lain, tapi timbul dari kemauan sendiri untuk menerapkan nilai-nilai positif yang ada pada diri kita, seperti itu. Nah, next Nah, sekarang di sini saya lari mengelilingi lapangan basket.
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Lari memilih lapangan basket karena terlambat itu hukuman atau konsekuensi? Coba dilihat, itu hukuman. Oke. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Coba ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan seperti itu. Tapi kalau konsekuensi lebih ke tanggung jawab karena saya melakukan kesalahan, jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan. Ya masih ada kaitannya. Istilahnya mendidik. Ada sedikit pembentukan karakter di dalamnya. Nah di sini saya di kelas itu membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Karena keyakinan kelas itu biar mereka timbul dari dalam. Setelah membaca ini, itu saya tempel di dalam kelas. Itu biar mereka setiap hari membaca agar timbul motivasi dari dalam dirinya. Kelas itu biar mereka terbiasa dengan apa yang diyakini istilahnya. Jadi ini sudah disepakati di dalam kelas yang membuat sendiri dan harus dijalankan. Seperti kami menghormati guru dan mengasihi sesama. Kemudian kami bekerja sama menjaga ketertiban dan kebersihan kelas dan seterusnya. Kan dasar manusia. Balon gua ada 5. Nah, iya. Ini bukan balon. Oke. Next, Mbak. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, ingin disukai oleh lingkungannya, ingin diperhatikan. Itu maksudnya kita pengen dipuji tadi. Berarti saya butuh cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan untuk diakui kemampuan yang dimilikinya. Maksudnya ini loh aku punya, ini loh aku pintar, ini loh aku berbobot gitu. Nah, jadi selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi kebutuhan orang ini selalu ingin menjadi pemimpin dan kecewa jika melakukan kesalahan. Next, Mbak. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, banyak bergerak, kemudian selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, menarik dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, ketawa, menikmati apa yang dilakukan dan suka bergurau dan memiliki konsentrasi tinggi dalam melakukan apa yang dia kerjakan. Jadi love what you do what you love. 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Di sini sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini adalah tingkatan terbawah dari seorang guru, yaitu sebagai penghukum, yaitu sering menggunakan hukuman fisik atau verbal dan percaya bahwa hanya cara dia saja, hanya cara si guru tersebut yang mampu membuat pembelajaran itu berhasil. Misal, hei kamu salah, harusnya begini. Itu maksudnya dengan cara hukuman verbal. Kamu itu nggak pernah mengerjakan PR. Coba. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini, guru itu membuat murid merasa tidak nyaman sehingga merasa tidak berharga dan mengecewakan orang di sekitarnya. Jadi guru itu ketika ada murid yang salah dalam halusnya itu menjudgment anak itu tapi secara halus, tapi dalam hati anak itu cuma jujur gitu loh, sakit. Ya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, dalam posisinya sebagai teman itu
dan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dengan kata-kata yang sesuai dengan kode zamannya si anak tersebut. Jadi sebagai best friend buat mereka. Tapi menjadi teman ini bisa berbentuk negatif atau berbentuk positif. Positifnya guru bisa menjadi teman baik buat muridnya itu. Tapi negatifnya si murid itu hanya baik kepada satu guru, tidak ke guru yang lain yang bukan temannya. Itu negatifnya. Kemudian posisi yang keempat yaitu monitor atau pemantau, yaitu mengawasi bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi gurunya itu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Tekstur banget kayak gitu. Yang terakhir adalah ini posisi tertinggi, yaitu sebagai manajer, bahwa guru itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung agar menemukan solusi dan memperbaiki masalahnya sendiri. Nah, kaitannya dengan posisi manajer ini, kita ketika ada murid melakukan salah, kita tidak serta-merta langsung menjudgment kalau dia salah, tapi kita perlu melakukan suatu tindakan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi restitusi itu, jadi yang dinamakan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar itu loh. Nah, kaitannya dengan itu. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Maksudnya dengan menawarkan solusinya itu apa? Bukan memaksa kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu enggak. Tapi kita menawarkan kepada murid tentang solusi apa yang kiranya untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada komunitasnya. Jadi agar dia tidak dikucilkan, agar dia tidak diejek oleh temannya karena telah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini siklus dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Seperti contohnya setiap orang pasti memiliki kesalahan. Kemudian siklus yang kedua menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih sebenarnya? Kok kamu melakukan kesalahan itu? Kamu mau jadi apa nantinya? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pasti setiap apa yang dilakukan itu pasti memiliki alasan. Nah, itu yang namanya segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai. Saya ambil quote of the day dari Kiai Haji Maimun Zubair. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji. Kesabarannya namun menghadirkan gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik kita ke surga. Gitu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai. Saya ambil quote of the day dari Kiai Haji Maimun Zubair. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji. Kesabarannya namun menghadirkan gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik kita ke surga. Gitu. Terima kasih untuk hari ini.